Tantangan 38 Tantangan Zhao Han. Akhirnya giliran Zhao Feng menjadi murid luar teratas. Siapa yang akan dia tantang? 6 besar semuanya telah mencapai peringkat keempat. Zhao Linlong telah mencapai puncak peringkat kelima, sedikit lebih baik dari Zhao Feng. Di bawah ekspektasi orang banyak, Zhao Feng perlahan berkata, lulus. Memberikan kesempatan Anda untuk menantang seseorang pada babak ini berarti Anda hanya memiliki 2 kesempatan tersisa untuk menantang seseorang, kata hakim, terkejut. Namun, aturan mengatakan bahwa penantang dapat melepaskan kesempatan mereka jika mereka mau. Zhao Feng jelas memiliki rencananya ketika dia melewati gilirannya. Golnya adalah 3 besar. Ini hanya yang pertama dari 3 ronde, dia tidak membutuhkan semua orang untuk mengetahui kekuatan aslinya. Kedua, pertama-tama dia ingin memahami kekuatan sejati Zhao Linlong. Zhao Feng tidak berani meremehkan 3 teratas karena mereka semua telah mencapai peringkat kelima. HMPH, Anda berpikir bahwa karena Anda melepaskan kesempatan Anda, saya tidak punya waktu sekitar itu. Zhao Han, yang peringkat ketiga, memandang dengan mengejek ke arah Zhao Feng. Zhao Feng juga merasakan permusuhannya. Sebelum turnamen, Zhao Han pernah mengatakan kepadanya bahwa dia akan mematahkan lengannya, seperti yang dilakukan Zhao Feng pada Zhao Yijian. Setelah 10 hari, kultivasi Zhao Han sepenuhnya stabil, dan dia bisa mengendalikan kekuatan batinnya. Nomor 15 ke-14 ke-13. Penantang menjadi lebih kuat. Persaingan untuk 10 besar sangat ketat, tetapi terutama difokuskan pada tempat ke-7 hingga ke-10. Ini karena 6 lainnya telah mencapai peringkat keempat atau lebih tinggi, tempat mereka stabil. Segera, 10 besar diputuskan. Sekarang, orang-orang fokus pada 5 besar dan bahkan 3 besar. Saya ingin menantang nomor 4, Zhao Qin. Pemuda berpakaian biru berkata sambil memegang tombaknya. Kesan yang diberikan Zhao Qin kepada Zhao Feng adalah lembut, pendiam dan tenang. Zhao Tun, kamu baru saja mencapai peringkat keempat belum lama ini dan kamu sudah menantangku? Zhao Qin tersenyum tipis. Gaya bertarungnya mirip dengan sikapnya. Dia menggunakan kelembutan untuk melawan kekerasan dan spesialisasinya adalah kecepatan. Anda satu-satunya yang bisa saya tantang di 5 besar. Mari kita bertarung dengan baik. Zhao Tun menari dengan tombaknya. Ini baru permulaan turnamen peringkat dan 2 seniman bela diri sejati sudah bertarung. Setelah berselisih untuk waktu yang lama, Zhao Qin keluar sebagai pemenang. Bagaimanapun, dia memiliki kultivasi yang lebih tinggi dan keterampilannya dilatih ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun Zhao Tun kalah, peringkatnya tetap sama. Zhao Qin merasa tidak berdaya saat dia memindai 3 besar. 3 teratas terlalu kuat. Semuanya telah mencapai peringkat kelima. Tapi menyerah begitu saja bukanlah gayanya. Zhao Qin akhirnya membuat keputusan, saya memilih untuk menantang nomor 2, Zhao Qi. Zhao Qi baru saja mencapai peringkat kelima juga, tetapi kekuatan batinnya tidak sekuat Zhao Han. Haha, kamu tahu kamu masih akan kehilangan Zhao Qin, jadi kenapa repot-repot? Zhao Qi dengan malas melompat ke atas panggung. Keduanya saling berhadapan. Zhao Feng akhirnya bisa melihat kekuatan 3 besar sekarang. Jari awan biru. Zhao Qin perlahan mengangkat jarinya. Cahaya biru samar datang dari jari itu. Kelihatannya lemah dan rapuh, namun masih melayang di udara. Keterampilan jarinya ini adalah seni bela diri tingkat tinggi. Dia telah melatihnya ke tingkat tinggi dan dia mengerti bagaimana menggunakannya dengan sangat baik. Kerusakan skillnya lumayan. Energi difokuskan ke satu titik. Ini mengandung kelembutan air dan kekerasan es. Zhao Feng menganalisis saat dia melihat dengan mata kirinya. Meskipun pedang mengalir es Zhao Yijian dan jari awan biru Zhao Qin keduanya adalah seni bela diri peringkat tinggi yang telah mencapai tingkat tinggi, kerusakan yang ditangani oleh mereka tidak sebanding. Ai, kau hanya meningkat sebanyak ini. Suara malas Zhao Qi terdengar. Tubuh Zhao Qi berubah menjadi bayangan saat dia menghindari serangan Zhao Qin. Dia masih meremehkan kekuatan Zhao Qi. Keterampilan gerakan Zhao Qi telah mencapai tingkat tinggi. Para murid berseru, Howling Sky Fist. Zhao Qi muncul di belakang Zhao Qin dan meninju dia. Tinjunya tertutup cahaya merah cerah. Ketika itu bergerak di udara, itu menyebabkan suara yang mirip dengan petir. Hanya kepalan tangan yang bergerak di udara menyebabkan gendang telinga beberapa murid batin bergetar. Sungguh keterampilan tinju yang menghancurkan. Keterampilan ini sangat dekat dengan seni bela diri peringkat teratas, itu tidak lebih buruk dari teknik dinding logam saya. Zhao Feng sedikit terkejut. Awan biru terbang.
Zhao Qin berteriak saat dia menerima pukulan langsung. Segera, dia dikirim terbang dan dia batuk darah saat dia mendarat di tanah. Hanya satu pukulan yang melukai Zhao Qin. Beruntung dia menggunakan kelembutan untuk melawan kekerasan, pembudidaya lain akan langsung dikalahkan. Itu baru pemanasan, Zhao Qi berkata dengan acuh tak acuh dan menyerang lagi. Penampilannya membuat semua murid waspada terhadapnya. Keterampilan gerak kaki peringkat tinggi, keterampilan kekuatan dalam peringkat tinggi, keterampilan tubuh peringkat tinggi. Keterampilan Zhao Qi ditampilkan. Meskipun dia telah mempelajari banyak skill berbeda, kebanyakan dari mereka telah mencapai level tinggi. Bahkan skill tubuhnya telah mencapai level keempat, artinya dia mampu melawan pedang dan pedang hanya dengan tubuhnya. Tidak ada kekurangan yang jelas. Howling Sky Fist miliknya sangat mematikan. Zhao Feng berpikir, dia adalah lawan yang tangguh. Tidak heran dia memandangnya dengan jijik pada kontes murid luar. Zhao Feng tidak akan bisa bertahan melalui 3 gerakan punggungnya saat itu. Di atas panggung, Zhao Qi baru saja mempermainkan Zhao Qin. Setelah bertukar sekitar 20 pukulan, Zhao Qin sudah terengah-engah dan menyerah. Zhao Qin tahu bahwa dia hanya bisa bertahan 20 langkah karena Zhao Qi bersikap lunak padanya. Jika Zhao Qi mencoba yang terbaik, dia bisa menang dalam 3 langkah. Tak satu pun dari Anda memiliki hak untuk menantang 3 besar. Zhao Qi berkata sambil dengan santai melirik ke arah Zhao Feng. Zhao Feng segera merasa bahwa pikirannya dibaca. Bagaimana dia tahu bahwa Zhao Feng akan menantang 3 besar? Dari situasi sekarang, tempat keempat Zhao Qin, tempat kelima Zhao Tun, dan tempat keenam Zhao Yufei tampaknya tidak berniat untuk mencoba menantang 3 besar. Setelah giliran Zhao Qin, giliran Zhao Han. Zhao Han, Zhan Han. Banyak orang bersorak pada Zhao Han karena dia adalah penantang untuk menjadi yang pertama. Turnamen kini telah mencapai klimaks. Bahkan Zhao Qi memiliki ekspresi serius saat melihat Zhao Han. Hanya tempat pertama Zhao Linlong yang memiliki wajah tanpa ekspresi. Mata Zhao Han melewati antara Zhao Qi dan Zhao Linlong. Dia menduduki peringkat ketiga, dan hanya ada 2 orang di depannya. Zhao Linlong atau Zhao Qi. Para murid berharap ini akan menjadi pertandingan yang intens jika Zhao Han memilih Zhao Linlong atau Zhao Qi. Namun, kenyataannya berbeda. Setelah mata Zhao Han melewati Zhao Linlong dan Zhao Qi, dia mulai melihat ke baris kedua. Murid-murid dari baris kedua gemetar ketakutan. Baris pertama adalah 10 murid teratas. Baris kedua adalah murid ke-11 hingga ke-20. Saya ingin menantang kursi ke-6 dari baris kedua. Suara dingin Zhao Han bergema. Kursi ke-6 dari baris kedua. Zhao Han tidak menantang 2 teratas, bahkan tidak 10 besar, tapi 20 teratas. Kursi ke-6 dari baris kedua? Siapa bajingan sial itu? Perhatian orang banyak beralih ke tempat itu. Zhao Feng tercengang. Iya, Zhao Han menantangnya? Zhao Han, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Sang hakim mengerutkan alisnya. Orang yang berperingkat lebih tinggi akan kehilangan tempatnya jika kalah dari orang dengan peringkat lebih rendah. Dan bahkan jika Anda menang, tidak ada keuntungan yang diperoleh. Petik 2. Menurut aturan, mereka yang berpangkat lebih tinggi bisa menantang mereka yang berpangkat lebih rendah. Tetapi tidak ada yang akan melakukannya karena tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, seseorang akan kehilangan salah satu peluang menantang mereka. Iya, mata pembunuh Zhao Han tertuju pada Zhao Feng. Beberapa murid memiliki pandangan pengertian. Banyak dari mereka yang tahu bahwa Zhao Han adalah sepupu Zhao Yijian dan hubungan mereka cukup baik. Di tempat ke-12, Zhao Yijian segera menatap Zhao Han dengan penuh syukur. Zhao Feng, apakah Anda tidak memiliki keberanian untuk melawan saya? Zhao Han mengejek. Apa yang perlu ditakuti? Zhao Feng tetap tanpa ekspresi saat dia melompat ke atas panggung. Meskipun dia tahu dia harus melawan Zhao Han, dia tidak berpikir bahwa itu akan secepat ini. Pertama-tama aku akan mematahkan lengannya, lalu aku akan menantang Zhao Linlong. Zhao Han merencanakan. Zhao Han menantang Zhao Feng? Sudah jelas, dia membalas dendam untuk sepupunya. Meskipun Zhao Feng kuat, dia masih bukan tandingan Zhao Han. Banyak murid yang bersimpati atau sombong. Meskipun Zhao Feng adalah murid luar teratas dan dia adalah seorang seniman bela diri sejati, masih ada celah besar antara dia dan Zhao Han. Bab 39. Biarkan Anda memiliki 10 gerakan di panggung. 2 jenius seni bela diri sejati saling berhadapan. Salah satunya adalah raja dari murid luar,
sementara yang lainnya adalah murid dalam tingkat atas. Para penonton mulai tenang. Meskipun hasil akhirnya tidak akan berubah, ini tetap merupakan pertandingan yang menarik. Kekuatan batin yang dingin mulai mengalir keluar dari Zhao Han. Itu menyebabkan seluruh arena menjadi semakin dingin. Meskipun Zhao Feng masih beberapa meter jauhnya, dia merasa anggota tubuhnya mulai membeku. Ini bukan imajinasinya, hawa dingin benar-benar ada. Sumbernya berasal dari elemen kekuatan batin Zhao Han. Kekuatan batin yang sangat kuat, dengan itu mengandung elemen es, kekuatan batinnya lebih kuat dari kebanyakan peringkat kelima puncak lainnya. Generasi tua Sekte Zhao berseru. Tepat, kekuatan batin Zhao Han sangat kuat. Menggunakan keuntungan ini, dia telah mengalahkan murid batin terkuat ketiga dari keluarga Xin Tong, dalam satu gerakan. Kekuatannya sudah membekas di hati mereka. Sekarang Zhao Han telah menguasai sepenuhnya kekuatan batinnya yang kacau, dia bahkan lebih menakutkan. Zhao Han menemukan pecahan kristal misterius beberapa bulan yang lalu, memungkinkan kekuatan batinnya berkembang secara eksponensial. Seorang pria tua tersenyum. Tidak heran kekuatan batinnya begitu kuat. Benua bunga azure penuh dengan barang dan tempat misterius. Seperti yang telah ada selama ribuan tahun, ada banyak makam dan item aneh yang secara instan dapat membantu para pembudidaya yang beruntung yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya berubah menjadi pembudidaya yang kuat. Jelas, Zhao Han adalah orang yang beruntung, karena dia bisa mendapatkan pecahan kristal misterius. Dia dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasinya selama 6 bulan terakhir dan memiliki hak untuk bersaing untuk murid batin teratas. Zhao Feng, saya akan membiarkan Anda memiliki 3 gerakan. Zhao Han memandang rendah Zhao Feng. Kedinginan dari suaranya sepertinya melengkapi dengan sempurna kekuatan batinnya yang dingin. Penonton tidak menganggap dia sombong. Sebaliknya, mereka berpikir bahwa ini bisa diterima. Bagaimanapun, peringkat Zhao Han jauh melebihi Zhao Feng. Dari memberi Zhao Feng 3 gerakan, tidak ada yang akan mengatakan bahwa dia telah menindas yang lemah. Hahaha, 3 langkah. Zhao Han, apa kau pengecut? Aku bisa memberimu 10 gerakan. Zhao Feng tertawa keras dan berkata dengan nada mengejek kepada Zhao Han. Kerumunan memandang Zhao Feng seperti dia adalah monster. Zhao Feng tidak menolak kesempatan untuk memiliki 3 gerakan saja, dia bahkan memberi Zhao Han 10 gerakan untuk menyerang terlebih dahulu. Kerumunan segera menjadi diam lagi setelah sedikit diskusi. Dia benar-benar bercanda. Beberapa menggelengkan kepala. Bagaimanapun juga dia akan kalah, jadi memberi Zhao Han 10 gerakan tidak masalah. 10 langkah, wajah Zhao Han memucat. Menekan amarahnya, dia dengan getir meludah, kamu mendekati kematian. Begitu dia selesai, kedua bahunya memancarkan aura sedingin es. 48 murid batin batuk karena kedinginan. Lapisan tipis es putih perak muncul di telapak tangan Zhao Han saat terbang ke arah Zhao Feng. Kekuatan telapak tangan ini dapat dengan mudah menghancurkan siapapun dari peringkat keempat atau lebih rendah. Langkah pertama, Zhao Feng berteriak. Dia tidak menyerang. Dia mulai mengedarkan teknik pernapasan air crossing dan teknik dinding logam untuk melindungi tubuhnya. Kedua sosok itu bentrok. Meskipun tangan Zhao Han mengenai Zhao Feng, yang terakhir memutar tubuhnya menjauh, dan berhasil memblokir serangan itu. Dalam interval itu, kekuatan batin dari kedua orang itu bentrok. Teng, teng, teng. Salah satu sosok itu didorong mundur. Apa yang terjadi? Para murid terkejut, karena yang didorong mundur adalah Zhao Han. Zhao Han memantapkan dirinya setelah didorong ke belakang. Wajahnya redup karena marah. Perasaan mati rasa datang dari lengannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, bagaimana dia memiliki begitu banyak kekuatan? Ketika Zhao Han dan Xin Tong berdebat 10 hari yang lalu, teknik tubuh Zhao Feng sama sekali tidak cukup untuk mengancamnya. Namun, hari ini, teknik tubuh Zhao Feng bahkan lebih kuat daripada Xin Tong. Hehe, kamu bukan satu-satunya yang meningkat. Zhao Feng tersenyum saat melepaskan kekuatan batinnya. Kekuatan batinnya telah menembus peringkat keempat dan mencapai peringkat kelima. Poin utamanya adalah bahwa kekuatan batin Zhao Feng berada di bawah kendali penuh, tidak seperti Zhao Han, yang kekuatan batinnya menekan orang lain secara kuantitas daripada kualitas. Kekuatan batin dari peringkat kelima, kultivasi Zhao Feng hanya berada di puncak peringkat keempat, tetapi kekuatan batinnya telah mencapai peringkat kelima. Teknik penguatan tubuhnya sangat kuat. Ini jauh melebihi yang digunakan murid sekte itu. Hakim berjanggut putih itu tersenyum. Keputusannya untuk mendukung Zhao Feng benar.
Dia masih memiliki aura sumber kultivasi yang tersisa. Sepertinya dia cukup beruntung, kata kepala sekte Zhao Tianchang saat dia melihat ke arah Zhao Feng. Jangan terlalu memaksakan dirimu, aku hanya menggunakan 50% kekuatanku saat itu. Zhao Han mengubah rasa malunya menjadi kemarahan. Cold Snow Palm. Zhao Han tertidur dan perlahan mendorong telapak tangannya. Telapak tangan tampak lambat, namun, itu memadatkan kekuatan batinnya ke titik yang sangat padat. Sebelum serangan itu tiba, rasa dingin sudah akan membekukan darah lawan. Langkah kedua, Zhao Feng tetap di tempatnya dan sekali lagi, mengedarkan teknik tembok logam dan teknik pernapasan udara melintasi untuk memblokir serangan Zhao Han. Ada ledakan keras ketika sosok-sosok itu saling mencegat. Gelombang kejut menyapu semuanya dalam radius 5 meter. Zhao Han mundur sekali lagi. Lengannya hampir mati rasa lagi. Setelah menangkis Zhao Han, Zhao Feng merasakan kekuatan batin yang dingin mengalir ke tubuhnya. Tetapi setelah teknik dinding logam mencapai tingkat keempat, tubuhnya tidak hanya sekuat logam, tetapi juga meningkatkan ketahanan yang dia miliki terhadap kekuatan dalam. Tidak hanya itu, kultivasi nyata Zhao Feng sebenarnya berada di peringkat kelima. Ini tidak mungkin. Wajah Zhao Han berubah menjadi kejam dan melompat dengan marah ke arah Zhao Feng. Namun, Zhao Feng seperti dinding logam, tidak bergerak sama sekali. Tidak peduli seberapa marah dia menyerang, Zhao Feng dari waktu ke waktu menangkisnya. Pertahanannya mungkin yang terbaik dari murid-murid batin. Murid sekte Zhao Linglong. Langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Setiap kali Zhao Feng memblokir suatu gerakan, dia akan memberitahu Zhao Han berapa banyak gerakan yang telah dia gunakan. Zhao Feng hanya bertahan sejak awal pertandingan. Ya Tuhan, apakah dia benar-benar akan membiarkan Zhao Han memiliki 10 gerakan? Petik 2. Sepertinya begitu. Sudah 5 langkah dan dia belum menyerang. Petik 2. Bisikan menembus kerumunan. Di atas panggung, peringkat 12 Zhao Yijian berwajah pucat. Mengapa seperti ini? Kapan dia menjadi begitu kuat? Kenapa bukan aku? Petik 2. Tidak hanya dia tidak mati, dia menjadi lebih kuat. Wajah Zhao Tianjian berwarna hijau. Dia telah membayar seseorang untuk membunuh Zhao Feng. Tidak hanya mereka gagal, mereka membiarkan kekuatan Zhao Feng meningkat lebih banyak lagi. Pertahanannya berada di level dinding logam. Bahkan kekuatan batin melemah terhadapnya. Ini berarti teknik dinding metal miliknya setidaknya berada di tingkat keempat. Wajah Zhao Yufei penuh dengan keterkejutan. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Teknik dinding logam Zhao Feng diberikan olehnya. Dia jelas tahu betapa sulitnya melatih keterampilan ini. Langkah kelima, langkah keenam, langkah ketujuh. Serangan Zhao Han menjadi semakin gila. Pada akhirnya, bibirnya mulai mengeluarkan darah dari seberapa keras dia menggigitnya. Namun, setiap kali dia menyerang, Zhao Feng tidak pernah disakiti. Sebaliknya, serangan balik itu melukai dirinya sendiri. Langkah ke-9, langkah ke-10. Suara Zhao Feng tiba-tiba menjadi keras. Zhao Han, 10 gerakan telah selesai. Kekuatanmu mengecewakanku. Petik 2. Suaranya seperti mimpi buruk. 10 gerakan telah selesai. Zhao Feng mengatakan yang sebenarnya. Jika saya membiarkan Anda memiliki 10 gerakan, maka Anda akan memiliki 10 gerakan. Adegan ini menyebabkan para murid dan tetua menjadi sangat terganggu. Sekarang, setelah 10 gerakan selesai, Zhao Feng tidak akan bertahan lagi. Tinju naga marah. Warna hijau muncul di telapak tangan Zhao Feng. Tinju naga Engri yang dia gunakan sekarang hampir melampaui tinju naga Engri asli. Tinju kasual yang melayang kebetulan mengenai cacat di tubuh Zhao Han. Zhao Han memuntahkan seteguk darah saat dia terlempar ke belakang. Pada saat ini, dia telah kehilangan semua kewarasan dan dia bertarung lebih gila lagi. Tapi semakin dia menjadi gila, semakin banyak kekurangan yang muncul. Di mata Zhao Feng, lawannya hanyalah seorang anak kecil yang mengacungkan tongkat. Ketika Zhao Han tenang, Zhao Feng berpikir bahwa dia setara dengan Zhao Qi, murid batin nomor 2. Tapi dengan dia menjadi gila, dia sekarang bukan ancaman sama sekali. Aku tidak percaya, kalah. Setelah dipukuli satu demi satu, Zhao Han sekarang hanya menggunakan kekuatan murni, tidak ada keterampilan yang terlibat. Segera, Zhao Feng menghindari salah satu serangan Zhao Han dan dalam interval jeda, Zhao Feng mendaratkan tendangan di perut Zhao Han. Zhao Han terbang mundur puluhan meter dan mendarat dengan wajah lebih dulu. Saya tidak percaya itu. Zhao Han mencoba bangkit kembali. Pak Hakim,
Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa dia kalah? Zhao Feng bertanya. Sang hakim akhirnya pulih dari keterkejutannya dan dengan cepat berteriak, Zhao Han, tantangan gagal. Penantang sekarang akan mengambil tempat ketiga. Petik 2. Bibir Zhao Feng melengkung menjadi senyuman. Tujuannya untuk mencapai 3 murid batin teratas sekarang tercapai. Bab 40 Kekuatan Zhao Linlong. Bersamaan dengan pengumuman hakim, orang-orang kembali dari Linglong. Hasilnya tidak terduga, menjadi kuda hitam, Zhao Feng terus mendominasi lawan-lawannya dan menciptakan keajaiban. Sekarang dia telah mengalahkan murid batin terkuat ketiga, Zhao Han. Zhao Feng tertawa saat dia duduk di kursi ketiga dari baris pertama. Di sisi kanannya adalah Zhao Qi, yang menatapnya seolah baru pertama kali melihatnya. Ketika kontes murid luar telah berakhir, Zhao Qi pergi untuk memeriksa Zhao Feng, tetapi pada saat itu, Zhao Feng benar-benar sampah dibandingkan dengannya. Setelah Zhao Qi mengalahkan Zhao Qin, dia dengan santai mengatakan bahwa tidak ada yang berhak memperebutkan 3 tempat teratas. Namun, saat ini, Zhao Feng sedang duduk di sebelahnya. 3 teratas adalah Zhao Linlong, Zhao Qi, Zhao Feng. Selanjutnya, giliran Zhao Qi untuk menantang seseorang. Zhao Qi dengan malas meregangkan punggungnya dan mendarat di atas panggung. Zhao Qi nomor 2, siapa yang kamu tantang? Sang hakim tersenyum. Menjadi nomor 2, siapa lagi yang bisa dia tantang? Seketika, mata semua orang beralih ke Zhao Linlong. Sekarang Zhao Qi telah naik ke atas panggung, tidak ada yang menghalangi penglihatannya untuk melihat Zhao Linlong. Zhao Linlong mengenakan jubah emas. Dia memiliki alis hitam tebal dan aura sedalam laut. Sejak awal turnamen Zhao Linlong telah menutup matanya. Bahkan ketika Zhao Feng mengalahkan Zhao Han, dia tetap tanpa ekspresi, seolah-olah tidak ada yang penting baginya. Zhao Linlong, beri aku wajah. Ayo ke atas panggung. Zhao Qi berkata dengan nada mengejek. Nomor 1, Zhao Linlong. Hakim memperingatkan. Zhao Linlong perlahan bangkit. Saat dia berdiri, dia berubah menjadi kabur keemasan. Seketika, dia mendarat di atas panggung. Bagaimana ada begitu banyak Zhao Linlong? Bayangan, sangat cepat. Kerumunan itu berseru. Banyak penonton bahkan tidak bisa melihat bagaimana Zhao Linlong bergerak. Jenis gerakan kaki apa itu? Ini sangat rumit. Alis Zhao Feng mengernyit. Meskipun dia bisa melihat bagaimana Zhao Linlong bergerak dengan mata kirinya, dia tidak bisa melihat kekurangan apapun. Zhao Linlong, kami belum bertemu selama setengah tahun. Sepertinya keahlian bayangan langka Anda telah mencapai level puncak. Pantas saja Anda salah satu jenius keempat dari Sun Feather City. Zhao Qi sedikit tersentuh. Step Shadow adalah seni bela diri tingkat tinggi. Ketenarannya melebihi kebanyakan seni bela diri peringkat tinggi lainnya karena keunggulannya. Tingkat puncak seni bela diri peringkat tinggi. Para murid hanya bisa menyaksikan dengan takjub. Tidak ada jenius kedua dari Sekte Zhao yang bisa melatih seni bela diri peringkat tinggi ke tingkat puncak. Zhao Qi, kamu satu-satunya yang bisa membuatku bertarung. Hari ini, saya akan menekan kultivasi saya ke peringkat keempat dan berdebat dengan Anda. Zhao Linlong berkata dengan santai. Segera, ekspresi murid lainnya menjadi gelap. Tidak ada orang selain Zhao Qi yang berhak menantangnya. Kata-kata Zhao Linlong menyebabkan banyak orang tidak bahagia. Bagaimana perasaan orang nomor 3, nomor 4, dan nomor 5? Alis Zhao Feng berkerut lalu segera kembali normal. Sejak dia melihat gadis pemalu menyerang hiena yang kuat di Sky Cloud Forest, Zhao Feng mengerti sesuatu, selalu ada orang yang lebih kuat darimu. Dia tegang ke arah luar. Dia ingin menjelajahi dunia luar. Penuh kebencian, Zhao Linlong itu duduk di kursi ke-6 dari baris kedua, wajah Zhao Han penuh dengan keengganan. Beberapa saat yang lalu, kultivasinya telah meningkat pesat. Kekuatan batinnya telah mencapai puncak peringkat ke-5, mendekati peringkat ke-6. Hal ini membuatnya sombong dan menjadi pesaing murid batin teratas. Dalam hal favoritisme, dia telah melampaui Zhao Qi. Namun, kata-kata Zhao Linlong menghantamnya ke neraka. Dan karena dia baru saja kalah dari Zhao Feng, dia tidak punya hak untuk berbicara menentangnya. Saat ini, pertempuran dimulai. Tinju melolong langit, tinju Zhao Qi mulai bersinar merah. Tinju melolong langit Zhao Qi sangat mirip dengan tinju naga marah Zhao Feng, tetapi tingkatan seni bela diri terpisah satu tingkat. Dengan Zhao Qi yang sepenuhnya memanfaatkan Sky Howling Fist, kekuatannya merayap menuju puncak peringkat ke-5.
Menambah gerak kaki, keterampilan dan teknik penguatan tubuh, skala kerusakannya menakutkan. Dari segi kekuatan keseluruhan, Zhao Qi memang lebih sulit untuk dilawan dibandingkan dengan Zhao Han. Dia hampir tidak memiliki kekurangan, dan pelanggarannya juga sangat kuat. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Zhao Han menekan lawan-lawannya dengan mengalahkan mereka dengan kekuatan dalam, tetapi kecepatan dan pertahanannya tidak kuat. "Terima pukulan saya!" Zhao Qi berteriak di atas panggung saat tinjunya menyapu Zhao Linlong. Bayangan yang rusak tertinggal. Saat berikutnya, Zhao Linlong tampak tersenyum tipis di samping Zhao Qi. Tinju Zhao Qi bahkan tidak menyentuh jubahnya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Zhao Linlong hanya berjarak setengah meter darinya. Zhao Qi berkeringat dingin. Saat ini, dia bahkan bisa mencium Zhao Linlong. Langkah hujan merokok. Zhao Qi bagaimanapun juga bukan tidak berguna. Segera, dia menggunakan keterampilan gerak kaki peringkat tinggi dan mulai bertukar pukulan dengan Zhao Linlong. Segera, kedua sosok itu saling berhubungan. Keduanya menggunakan seni bela diri tingkat tinggi. Alasan mengapa Zhao Linlong mengatakan bahwa Zhao Qi adalah satu-satunya yang bisa melawannya adalah karena Zhao Qi telah belajar banyak seni bela diri tingkat tinggi. Keterampilan tinju peringkat tinggi, keterampilan gerak kaki peringkat tinggi, teknik penguatan tubuh peringkat tinggi. Semua keterampilan ini telah dilatih ke tingkat tinggi. Zhao Qi terus-menerus menyerang dengan keterampilan ini. Sekarang momentumnya telah melampaui Zhao Linlong. Meskipun momentumnya telah melampaui Zhao Linlong, Zhao Qi masih terdorong mundur. Setelah bertukar 20 pukulan, Zhao Linlong terus menguasainya dengan budidaya peringkat keempat saja. "Aku akan membuatmu kalah dengan sukarela." Zhao Linlong tersenyum tipis. Dia mengangkat jarinya dan aura biru ungu berputar-putar. Hanya benang kekuatan batin yang mengirimkan aura yang menakutkan. Jari awan spasial. Jari itu sepertinya membuka lubang di awan. Itu adalah... Zhao Qi menarik napas dalam-dalam saat dia mengumpulkan semua kekuatan batinnya untuk melawan jarinya. Sky Howling Leaping Thunder, tinju Zhao Qi bersinar merah menyala saat menghadap ke jari. Kekuatan tinju ini melebihi skill apapun yang telah digunakan sejauh ini di turnamen. Tapi, meskipun tinjunya tampak kuat, sepertinya itu adalah semut dibandingkan dengan jari biasa Zhao Linlong. Kedua gerakan itu akhirnya bentrok. Zhao Qi segera mencicipi cairan tembaga di dalam mulutnya saat dia terlempar ke belakang. "Tidak buruk, kamu bisa memblokir seni bela diri peringkat teratas saya." Seorang pemuda berjubah emas muncul dengan tangan di belakang punggungnya. "Seni bela diri peringkat teratas? Saya tidak kalah secara tidak adil." Zhao Qi berkata dengan pahit saat dia menyerah. "Jari awan spasial, seni bela diri peringkat teratas." Kerumunan itu sangat terkejut. Kapan Zhao Linlong mempelajari seni bela diri peringkat teratas? Hehe, Zhao Linlong telah mempelajari 3 gerakan pertama dari Spatial Cloud Finger. "Itu baru yang pertama," kata kepala sekte Zhao Tianchang dengan bangga. "Selamat telah menerima anak tiri yang begitu baik." Para tetua datang dan memberi selamat kepada kepala sekte. Zhao Linlong adalah kepala putra tiri sekte. Tidak heran dia bisa belajar seni bela diri peringkat puncak. Tapi masalahnya adalah bahwa seni bela diri peringkat puncak biasanya membutuhkan seseorang untuk mencapai peringkat ke-7 dari jalur bela diri untuk memahaminya. Mereka yang bisa mempelajari keterampilan peringkat puncak biasanya adalah master bela diri. Zhao Qi, tantangan gagal, peringkat tidak diubah. Zhao Linlong, peringkat tidak berubah. Hakim mengumumkan, Zhao Linlong dan Zhao Qi kembali ke tempat duduk mereka. Kembali ke kursinya, Zhao Linlong tanpa ekspresi dan tidak menantang siapapun. Menurutnya, tidak ada yang tersisa untuk ditantang. Putaran pertama dari kontes menantang berakhir. Selanjutnya adalah babak kedua dari kontes menantang. Ada total 3 peluang untuk menantang seseorang per orang. Hampir tidak ada penantang di babak kedua. Namun saat sudah berada di urutan 16, giliran Zhao Han, ia langsung menantang Zhao Qin nomor 4 dan menang. Dia melanjutkan dengan menantang nomor 2 Zhao Qi dan nomor 1 Zhao Linlong. Hasilnya adalah dia berhasil mengikat dengan Zhao Qi dengan menggunakan kekuatan batinnya. Namun saat bertemu Zhao Linlong, Zhao Han dikalahkan dalam 3 jurus. Dia tidak seperti Zhao Qi, yang memiliki pertahanan mutlak, jadi dia bahkan tidak bisa menangkis 3 gerakan Zhao Linlong. Juara pertama Zhao Linlong, juara kedua Zhao Qi, juara ketiga Zhao Feng, juara keempat Zhao Han. Mereka adalah 4 murid batin teratas. Tidak ada yang berani menantang mereka.
Dari 4, Zhao Linlong memimpin di depan dengan mengalahkan Zhao Qi dan Zhao Han. Hanya Zhao Feng yang tidak bersinggungan dengan Zhao Linlong. Tempat ketiga Zhao Feng, giliran Anda untuk menantang seseorang, kata hakim. 41 Daya tarik Zhao Yufei. Giliranku lagi. Zhao Feng duduk di kursinya dan menyentuh dagunya. Hanya ada Zhao Qi dan Zhao Linlong di depannya. Meskipun dia bisa mengalahkan Zhao Qi, dia harus mengeluarkan sedikit energi. Jika dia menantang Zhao Linlong, semua orang akan tahu kekuatan dan kultivasinya yang sebenarnya. Kultivasinya telah meningkat terlalu cepat dalam beberapa bulan terakhir dan itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Zhao Feng juga ingin memberikan bantuan untuk menjaga Zhao Tianjian. Selanjutnya, Zhao Feng tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan Zhao Linlong. Aku lolos. Zhao Feng ingin lulus bahkan setelah dia menganalisis manfaatnya. Tujuannya adalah untuk mencapai 3 besar dan mendapatkan seni bela diri peringkat teratas. Sekarang tujuannya tercapai, tidak ada gunanya bertarung sampai mati untuk pangkat yang lebih tinggi. Umpan Zhao Feng menyebabkan banyak orang menjadi sedikit tercengang, tetapi mereka tidak merasa terlalu aneh tentangnya. Bagaimanapun, dengan kultivasi Zhao Feng, menjadi peringkat 3 besar sudah merupakan prestasi besar. Saya juga lulus. Zhao Qi menatap Zhao Feng dalam-dalam. Dia telah melihat pertempuran antara Zhao Han dan Zhao Feng dan dia tahu bahwa Zhao Feng lebih kuat darinya. 3 teratas semuanya telah berlalu. Pangkatnya adalah nomor 1 Zhao Linlong, nomor 2 Zhao Qi, nomor 3 Zhao Feng, nomor 4 Zhao Han, nomor 5 Zhao Qin, nomor 6 Zhao Yufei, nomor 7 Zhao Bing. 7 teratas semuanya adalah seniman bela diri. Ini terakhir kalinya seseorang memiliki kesempatan untuk menantang seseorang. Hakim mengumumkan, setelah babak kedua, tidak banyak orang yang menantang lawan karena peringkatnya hampir pasti. Namun, ketika giliran Zhao Yufei nomor 6, ada sedikit perubahan. Saya ingin menantang Zhao Qin nomor 5. Mata Zhao Yufei seperti kristal saat dia tersenyum tipis. Tantangannya membuat banyak orang terkejut. Tentu, Zhao Qin menganggukkan kepalanya saat dia naik ke atas panggung. Segera, kedua gadis cantik itu berhadapan. Baik Zhao Yufei dan Zhao Qin sama-sama cantik. Selain itu, mereka berdua berbakat. Saat keduanya menuju, detak jantung banyak pemuda mulai berdebar lebih cepat. Dapat dikatakan bahwa keduanya adalah wanita impian mereka. Terutama Zhao Yufei, usianya lebih rendah dan kecantikannya bersinar. Mata Zhao Linlong bersinar terang saat dia melihat Zhao Yufei. Kupu-kupu meninggalkan telapak, kedua gadis itu berteriak saat tubuh sempurna mereka bergoyang tertiup angin. Zhao Qin selalu menjadi gadis jenius teratas. Kultivasinya hampir mencapai puncak peringkat kelima. Dalam hal usia Zhao Yufei lebih rendah dari Zhao Qin 2 tahun dan dia baru saja mencapai peringkat keempat. Namun, saat mereka bertukar pukulan, Zhao Yufei tidak kalah. Kekuatan batin Zhao Yufei seperti angin, gesit dan cepat. Zhao Feng mengerti bahwa Zhao Yufei juga mempelajari teknik pernapasan udara melintasi, tetapi masih ada jarak yang jauh di antara mereka. Tetapi kerumitan teknik pernapasan air crossing menutupi celah kultivasi di antara mereka berdua. Setelah bertukar 20 pukulan, wajah Zhao Qin mulai berubah serius saat dia mulai mengedarkan kekuatan batinnya sepenuhnya. Namun, Zhao Yufei masih dengan mudah menghindari serangannya dengan kelincahannya. 30 gerakan, 40 gerakan. Keterampilan Zhao Yufei mulai sempurna seiring berjalannya waktu. Hanya sampai gerakan ke-80 barulah perubahan terjadi. Tarian bunga kupu-kupu, kekuatan dan kecepatan Zhao Yufei tiba-tiba melangkah ke tingkat yang sama sekali baru. Tubuh anggun Zhao Yufei seperti kupu-kupu yang menari di udara. Zhao Qin didorong mundur hanya setelah 3 gerakan, kamu menyembunyikan kekuatanmu. Zhao Yufei mempertahankan kekuatannya saat mereka bertukar pukulan sebelumnya. Saya menyerah. Zhao Qin segera terluka setelah beberapa gerakan. Murid-murid mulai melihat Zhao Yufei dengan pandangan baru. Wanita ini tidak hanya cantik, bakatnya juga tingkat atas. Baik, Zhao Linlong menganggukkan kepalanya memuji saat dia menatap Zhao Yufei. Zhao Qi di pikiran kanannya, mungkinkah Zhao Linlong ada di menjadi nomor 1, kesalahan pendek Zhao Linlong terlihat oleh orang banyak. Haha, sepertinya pahlawan tidak bisa melewati wanita cantik. Para tetua sekte tertawa. Bakat Zhao Yufei tidak lebih lemah dari Zhao Linlong. Keduanya akan menjadi pasangan yang baik. Kepala sekte Zhao Tianchang tersenyum.
Setelah mengalahkan Zhao Qin, Zhao Yufei dipromosikan ke posisi kelima. Menurut aturan, dia bisa terus menantang orang lain. Tetapi ketika Zhao Yufei melihat 4 besar, dia menyadari bahwa mereka semua jauh melebihi dirinya. Ketika dia bertemu dengan mata panas Zhao Linlong, dia merasa agak aneh. Zhao Linlong kedinginan dan tanpa ekspresi selama turnamen. Tetapi ketika dia memperhatikan Zhao Yufei, rasa dinginnya sepertinya mencair. Ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi. Yap, perasaan jantungnya berdebar kencang. Setelah Zhao Yufei, itu adalah Zhao Han. Mata Zhao Han melewati Zhao Feng, Zhao Qi dan Zhao Linlong. Zhao Han tidak memiliki kesempatan untuk mencapai 3 besar. Zhao Feng, dia sudah merasakan sisi pahitnya. Kekuatannya sangat mengerikan, mungkin hanya Zhao Linlong yang bisa menghentikannya. Aku lolos, Zhao Han berkata tanpa daya. Jika dia tidak menantang Zhao Feng sebelumnya, dia masih bisa berada di peringkat 3 besar, dan dengan dia dalam kondisi puncak, ada kemungkinan dia mengalahkan Zhao Qi. Lulus, Zhao Feng berkata. Saya juga lulus, Zhao Qi juga berkata. Turnamen telah berakhir. Zhao Linlong sedikit tersenyum dan sekali lagi melihat ke arah Zhao Yufei. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali dia melihatnya, dia merasa bahwa dia bahkan lebih sempurna. Merasakan mata merah api menatapnya, Zhao Yufei dengan naluri mencoba menghindar. Kontes tanding keluarga tahun ini telah berakhir. Sekarang, kami akan mengumumkan hadiah dan peringkatnya. Segera, peringkat murid batin keluar. Pertama, Zhao Linlong. Ketiga, Zhao Feng. Keempat, Zhao Han. Kelima, Zhao Yufei. Keenam, Zhao Qin. Ketujuh, Zhao Bing. Murid-murid teratas penuh dengan harapan. Menurut peringkat tahun lalu, 20 teratas, 10 besar, dan 3 teratas akan mendapatkan hadiah ekstra. Sekarang kepala sekte akan mengumumkan hadiahnya, kata hakim. Suara tepuk tangan menggelegar terdengar dari kerumunan. Di atas panggung, seorang pria parubaya perlahan berdiri. Dia mengangkat tangannya dan tekanan sombong datang darinya. Dia adalah kepala sekte, Zhao Tianchang. Zhao Feng merasa bahwa aura kepala sekte itu mirip dengan binatang mematikan tingkat tinggi di Sky Cloud Forest. Dia adalah seorang ahli bela diri dari peringkat ke-7 atau lebih tinggi. Zhao Tianchang mengamati wajah dari 50 murid batin. Ketika mendarat di Zhao Linlong, itu sangat perhatian dan penuh kasih. Banyak yang tahu bahwa Zhao Linlong adalah anak tirinya. Semua yang telah menjadi murid batin bisa pergi ke tingkat kedua dari perpustakaan seni bela diri dan memilih seni bela diri tingkat tinggi. Mereka juga akan menerima tanaman darah 300 tahun. Imbalannya sebagus yang dikatakan rumor. 20 teratas juga dapat memilih 2 seni bela diri peringkat tinggi dan menerima 2 tanaman darah 300 tahun. 10 besar juga dapat memilih 2 seni bela diri peringkat tinggi dan menerima 1 tumbuhan darah 500 tahun. Kepala sekte itu berhenti. 3 besar juga bisa memilih 1 puncak dan 2 seni bela diri peringkat tinggi. Juga mereka akan menerima pil darah. Kepala sekte itu berkata sambil tersenyum. Seni bela diri peringkat teratas. Pil darah. Penghargaan dari 3 teratas jauh melebihi yang lain. Zhao Feng tidak bisa menahan senyum. Dia membutuhkan seni bela diri peringkat puncak. Dan pil darah bisa meningkatkan kultivasi seorang seniman bela diri. 50 murid pergi untuk mengambil hadiah mereka di bawah bimbingan manajer. Hari itu, Zhao Feng menerima pil darah. Adapun 1 peringkat puncak dan 2 seni bela diri peringkat tinggi, Zhao Feng memiliki token khusus yang memungkinkan dia untuk pergi ke perpustakaan seni bela diri dan memilih keahliannya. Saya mendengar bahwa orang nomor 1 biasanya memiliki beberapa hadiah khusus. Mengapa tidak ada tahun ini? Petik 2. Mungkin mereka belum mengumumkannya. Dalam perjalanan pulang, Zhao Feng mendengar beberapa diskusi. Dia tidak repot-repot mendengarkan mereka. Sebagai gantinya, dia berjalan pulang. Kakak Feng, suara manis memanggil dari belakang. Tanpa menoleh, Zhao Feng tahu bahwa itu adalah Zhao Yufei. Keduanya adalah tetangga dan jadi mereka sedikit akrab satu sama lain. Setelah pertukaran teknik dinding logam dan teknik pernapasan air crossing, keduanya menjadi lebih dekat. Yufei, penampilanmu cukup bagus. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi memikirkan tentang dia mengalahkan Zhao Qin. Saya masih jauh dari saudara Feng. Saya hanya ingin tahu mengapa Anda tidak menantang Zhao Linlong. Zhao Yufei menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia yakin bahwa teknik dinding metal miliknya telah mencapai tingkat keempat. Pertahanannya dengan mudah berada di atas di antara murid-murid batin.
Menambahkan kekuatan batin Zhao Feng dan Feri terapung ringan, dia memiliki hak untuk menantang Zhao Linlong. Anda melebih-lebihkan saya. Masih ada jarak yang jauh antara saya dan Zhao Linlong. Zhao Feng berkata dengan rendah hati. Jelas sekali, perkiraan Zhao Yufei tentang kekuatannya adalah yang paling mendekati. Usia keduanya sangat dekat sehingga mereka rukun. Di pojok panggung, seorang pemuda berpakaian emas melihat samar-samar sosok Zhao Yufei dan Zhao Feng saat mereka berjalan bersama. Matanya berkedip dingin dan dia berkata pada dirinya sendiri, anak itu sepertinya dipanggil Zhao Feng. Bab 42 Puncak peringkat kelima, Perpustakaan Seni Bela Diri. Saat Zhao Feng dan Zhao Yufei berjalan kembali berdampingan, para murid memandang dengan cemburu dan iri. Wajah Zhao Yufei mulai memerah. Matanya diam-diam memandang ke arah Zhao Feng tetapi menemukan yang terakhir tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ini menyebabkan dia sedikit kecewa. Dia hanya merasa bahwa Zhao Feng adalah satu-satunya yang bisa menekannya di sekte. Ini membuatnya merasa agak tidak berdaya. Kembali ke rumah, Zhao Feng pergi untuk melaporkan pencapaiannya di Sky Cloud Forest. Jelas, dia tidak mengatakan bahwa Zhao Tianjian telah mengirim seseorang untuk membunuhnya, atau bagaimana dia bertemu dengan binatang buas tingkat tinggi. Zhao Yufei masih berkeringat dingin. Pergi ke kamarnya, Zhao Feng menghela nafas panjang. Zhao Tianjian telah mengirim seseorang untuk membunuhku, jadi dia akan terus melakukan itu. Oleh karena itu, saya akan menyembunyikan kultivasi saya dan mengejutkannya. Petik 2. Alasan mengapa dia tidak menantang Zhao Linlong adalah karena ini. Zhao Feng duduk bersila di lantai dan dia memasukkan kesadarannya ke dalam dimensi di dalam mata kirinya. Di area gelap gulita, cahaya hijau samar di tengah telah mencapai 5 kaki 9, yang berarti budidayanya telah menyentuh ambang pintu peringkat kelima puncak. Zhao Feng tidak memikirkan hal ini. Muncul, Zhao Feng berkonsentrasi pada mata kirinya. Cahaya hijau dengan segera tergantikan oleh pemandangan. Dalam adegan itu ada dua sosok, satu adalah Azure Ai Hyena tingkat tinggi, sementara yang lainnya adalah gadis pemalu yang tidak jauh lebih tua dari Zhao Yufei. Selanjutnya, Azure Ai Hyena dan gadis itu saling melompat. Gadis berbaju hijau itu tampak berbaur di udara. Tubuhnya memancarkan cahaya biru aneh, yang jauh lebih terang dari kekuatan batin. Dia dengan santai mengayunkan tongkatnya dan cahaya biru membentuk bilah angin yang langsung merobek kepala Azure Ai Hyena menjadi beberapa bagian. Aku ingin tahu dari mana gadis itu berasal. Mungkin tidak ada yang bisa memblokir salah satu gerakannya di Sun Feather City. Zhao Feng menarik napas dingin. Adegan itu diputar ulang lagi dan lagi. Zhao Feng melihat dari berbagai sudut dan posisi untuk melihat bagaimana gadis itu menyerang. Perlahan, dia mulai mendapatkan wawasan. Sapuan kasual tangannya mengandung pemahaman yang jauh melampaui level seniman bela diri. Zhao Feng sudah mendapat sedikit keuntungan hanya dengan melihat serangannya. Pada saat ini, dia telah menduplikasi gerakan itu, tetapi kerusakannya sangat jauh. Tapi duplikasi itu sendiri sudah mencapai seni bela diri tingkat tinggi. Ini sangat mengejutkannya. Bukankah itu berarti jika dia benar-benar menduplikasi gerakan gadis itu akan melampaui seni bela diri peringkat teratas? Berpikir sampai di sini, Zhao Feng menjadi semakin bersemangat. Kenapa aku tidak menamai skill ini, Mysterious Wind Palm? Malam itu Zhao Feng mencoba mendapatkan lebih banyak wawasan tentang gerakan itu. Karena langkah ini tingkat super tinggi, Zhao Feng tidak dapat sepenuhnya memahaminya dalam waktu singkat. Hanya sampai larut malam Zhao Feng merasa lelah. Sepertinya dimensi mata kiri tidak bisa terus-menerus membantunya memutar ulang adegan itu bolak-balik. Dibutuhkan banyak energi mental saya untuk mencoba mendapatkan wawasan dari gerakan ini. Zhao Feng menyimpulkan. Oleh karena itu, dia mulai melatih kembali teknik pernapasan penyeberangan udara. Dia telah menerima pil darah dari turnamen dan dapat meningkatkan kultivasinya. Pil berbeda dari tanaman murni, mengandung lebih sedikit racun di dalamnya, sehingga pembudidaya mampu menyerap lebih banyak dan kualitas yang lebih baik darinya. Saya masih memiliki 3 tanaman berusia di atas 1000 tahun yang nilainya melebihi pil darah. Zhao Feng berpikir sejenak lalu memutuskan untuk makan pil. Segera kekuatan obat mulai mengalir dari dalam dirinya. Energinya sangat selaras dengan tubuhnya. Zhao Feng segera mulai mengedarkan teknik pernapasan penyeberangan udara untuk menyerap energi. Pagi hari kedua, Zhao Feng telah sepenuhnya menyerap semua energi dan merasakan budidayanya sedikit ke depan.
Cahaya hijau di dalam mata kirinya telah memanjang hanya melewati 5 kaki 9. Peringkat kelima puncak, pil ini sangat membantu. Zhao Feng mengangguk puas. Hanya Zhao Linlong yang setara dengannya dalam hal kultivasi. Masih ada waktu, jadi Zhao Feng mulai berlatih telapak angin misteriusnya lagi. Tubuhnya melayang ke langit dan kekuatan batinnya berputar di jantung telapak tangannya. Sua, cabang setebal lengan langsung hancur berkeping-keping. Telapak tangan Zhao Feng tidak terlalu kuat, namun mengandung kekuatan berputar dan mengiris. Langkah ini telah mencapai seni bela diri tingkat tinggi. Zhao Feng berseru dengan gembira. Tepat ketika Zhao Feng sepenuhnya mencoba untuk mendapatkan wawasan tentang telapak angin misterius. Kakak Feng, bisakah aku masuk? Suara seorang gadis yang akrab terdengar. Alis Zhao Feng mengerut. Di luar taman, ada seorang gadis berpakaian putih salju. Dia menggigit bibirnya dan tidak berani menatap mata Zhao Feng. Orang itu tidak diragukan lagi adalah Zhao Sue. Masuk. Zhao Feng mendapatkan kembali ketenangannya dan membiarkannya masuk. Keduanya saling memandang. Zhao Sue sepertinya menghindari matanya. Untuk apa kamu datang ke sini? Zhao Feng berkata tanpa ekspresi. Dia memiliki kesan yang baik padanya sejak mereka adalah teman masa kecil. Tetapi sejak mereka memasuki sekte Zhao, sedikit terakhir dari kesan yang baik itu menghilang. Mata Zhao Sue memerah saat dia menggigit bibirnya. Saya telah kacau sejak saya memasuki sekte Zhao. Saya berharap saudara Feng dapat mengingat hari-hari terakhir kita dan tidak membenciku. Petik 2. Melihat wajah sedih Zhao Sue, hati Zhao Feng mulai bergetar, tetapi segera menjadi diam seperti air lagi. Setiap orang memiliki kebebasannya sendiri untuk menentukan pilihan. Aku tidak pernah membencimu. Zhao Feng tersenyum tipis seolah-olah dia membuat pernyataan biasa. Tentu, Zhao Feng tidak pernah membenci Zhao Sue, tetapi tindakannya mengecewakannya. Aku tidak pernah membencimu. Hati Zhao Sue bergetar saat dia melihat pemuda tampan itu. Apakah saudara laki-laki Feng tidak pernah mencintaiku, bahkan di Greenleaf Village? Zhao Feng sedikit ragu setelah dia mengatakan ini. Zhao Feng bahkan belum berusia 14 tahun. Setengah tahun yang lalu, dia baru berusia 13 tahun. Hatinya murni dan tidak bereaksi terhadap cinta Zhao Sue. Sekarang, Zhao Feng berusia 14 tahun dan dia berusaha keras menuju jalur bela diri, jadi dia agak terlambat memahami hubungan antara anak laki-laki dan perempuan. Melihat reaksi Zhao Feng, hati Zhao Sue menjadi dingin. Dia akhirnya tahu bahwa Zhao Feng tidak pernah mencintainya. Paling-paling, itu adalah kesan yang menyenangkan selama masa kecil mereka. Kakak Feng, di luar taman terdengar suara jelas lainnya. Zhao Yufei berjalan dengan gembira ke taman Zhao Feng. Keduanya adalah tetangga dan mereka cukup akrab satu sama lain, oleh karena itu Zhao Yufei masuk tanpa mengetuk. Segera, dia merasa suasananya sedikit berbeda. Zhao Feng dan Zhao Sue sama-sama berdiri dengan tenang dan yang terakhir menangis pelan. Apa masalahnya? Zhao Feng berbalik dengan rasa ingin tahu ke arah Zhao Yufei. Saat ini dua gadis cantik berdiri di taman kecil ini. Kulit Zhao Sue sehalus air dan wajahnya sangat cantik. Namun, dibandingkan dengan aura malaikat Zhao Yufei, dia tampak sangat redup. Dalam hal bakat, aura, dan tubuh, Zhao Sue lebih rendah dari Zhao Yufei. Saudara Feng, bukankah kamu pernah ke perpustakaan seni bela diri untuk mendapatkan keterampilanmu? Anda bisa mendapatkan seni bela diri peringkat teratas karena Anda peringkat 3 besar. Zhao Yufei berkata sedikit tertegun. Dia baru saja pergi ke perpustakaan seni bela diri untuk memilih keahliannya. 10 besar bisa memilih 2 seni bela diri peringkat tinggi. 3 teratas bisa memilih 1 peringkat puncak dan 2 seni bela diri peringkat tinggi. Haha, aku hampir lupa. Zhao Feng tersenyum lembut. Melihat Zhao Feng dan Zhao Yufei tersenyum bersama, Zhao Sue merasa sedih dan menyesal. Dia menyesali keputusannya memilih Zhao Yijian. Segera, Zhao Feng tiba di perpustakaan seni bela diri. Penatua yang menjaga perpustakaan adalah seorang pria tua berjanggut putih yang tampak familiar. Itu kamu, mata lelaki tua itu berbinar. Zhao Feng segera mengenalinya juga, junior ini melihat lebih tua. Orang tua ini adalah salah satu dari 2 hakim utama yang mendukung Zhao Feng. Saya dipanggil Zhao Yusong. Anda bisa memanggil saya Penatua Zhao. Tuan Hakim berkata dengan lembut. Ya, Tetua Zhao, ikutlah bersamaku. Zhao Yusong membawa Zhao Feng ke tingkat kedua. Ada sekitar 2 hingga 300 seni bela diri di tingkat kedua.
sebagian besar peringkat tinggi, sementara sejumlah rendah peringkat puncak. Seni bela diri peringkat puncak sangat berharga bagi Sekte Zhao. Zhao Feng mengamati sekeliling dan terkejut. Zhao Penatua, mengapa hanya ada token sebagai pengganti seni bela diri? Tingkat kedua dari perpustakaan seni bela diri tidak memiliki seni bela diri. Sebagai gantinya, ada token giok yang memiliki nama keterampilan dan ringkasan singkat. Hehe, seni bela diri dengan pangkat tinggi atau lebih tinggi sangat berharga. Kami tidak dapat menempatkan salinan aslinya di sini. Saat Anda memilih keterampilan, saya akan mengambilkan buku untuk Anda. Zhao Yusong menjelaskan. Zhao Feng kecewa. Sekte itu ketat dengan seni bela diri peringkat tinggi yang berarti dia tidak bisa mencuri apapun. Tapi bisa memilih satu puncak dan dua seni bela diri peringkat tinggi masih bisa diterima. Dia pergi ke tingkat kedua dan membaca semua ringkasan. Apa, kamu belum menemukan keahlian yang kamu inginkan? Zhao Yusong bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata Zhao Feng berputar dan tertawa. Penatua Zhao, karena Anda adalah orang tua yang menjaga perpustakaan seni bela diri, mengapa Anda tidak merekomendasikan beberapa keterampilan terbaik untuk saya? Hahaha, apa kamu tidak tahu bahwa ini melanggar aturan sekte? Mata Zhao Yusong berbinar. Meskipun dia mengatakan itu, Zhao Yusong tetap membantu. Dia berjalan ke tingkat kedua dan perlahan mengeluarkan beberapa token giok. Babak 43 Jari Bintang. Melihat gerakan tetua itu, mata Zhao Feng bersinar. Lantai 2 perpustakaan seni bela diri berbeda dari lantai pertama. Tidak ada salinan asli dari keterampilan di sini, sebagai gantinya, mereka digantikan oleh token giok. Tidak banyak kata pada token giok yang merangkum kemampuan seni bela diri dan tidak terlalu spesifik. Ini berarti lebih sulit untuk membedakan skill mana yang kuat atau lemah. Zhao Feng tidak bisa mencuri 100 keterampilan seperti terakhir kali dan kemudian perlahan-lahan mengatasinya. Menjadi orang yang menjaga perpustakaan seni bela diri, Penatua Zhao jelas tahu semua keterampilan dengan baik. Yang lebih penting adalah bahwa Penatua Zhao telah melihat pertempurannya dan memahami apa yang kurang dari dirinya. Ada 3 seni bela diri peringkat teratas di sini yang sebanding denganmu. Mereka adalah tinju angin yang memukau, jari bintang, dan kaki menyerang langit. Penatua Zhao mengeluarkan 3 token giok. Semuanya adalah skill ofensif. Zhao Feng sedikit penasaran saat mendengar nama-nama itu. Skill ofensifmu berperingkat terlalu rendah, jadi potensi mereka terbatas. Tapi Anda telah melatih teknik tembok logam sebagai keterampilan bertahan, yang tidak jauh dari seni bela diri peringkat teratas. Jika Anda pernah menemukan peringkat suci, teknik dinding perak itu akan sempurna. Tetua itu menjelaskan. Tidak heran dia seorang master bela diri. Zhao Feng menyetujui apa yang dikatakan tetua itu. Pertahanannya sudah bagus, jadi yang dia butuhkan hanyalah skill ofensif. Ketiga skill peringkat puncak ini semuanya berbeda. Tinju angin yang memukau memiliki atribut angin dan menggunakan skill untuk menerobos kekuatan. Saat digunakan dengan skill gerakan tingkat tinggi, kerusakannya akan berlipat ganda. Jari bintang memadatkan kekuatan batin seseorang menjadi satu titik dan dapat menyerang segala sesuatu dalam jarak tertentu. Sky Striking Leg dapat menciptakan angin puyuh, menyerang sejumlah besar orang dan itu sangat efektif melawan taktik gelombang manusia. Penatua Zhao hanya menjelaskan 3 keterampilan. Zhao Feng merasa tergerak oleh ketiga keterampilan tersebut. Dia bisa mengerahkan banyak kekuatan dari pelatihan di salah satu dari 3 keterampilan ini. Manakah dari ketiga ini yang paling kuat? Zhao Feng langsung bertanya. Meskipun mereka semua menduduki peringkat teratas, masih ada perbedaan di antara mereka. Hehe, dari 3 keterampilan ini, jari bintang adalah yang terkuat, bahkan mendekati seni bela diri suci. Ini bahkan lebih baik daripada jari awan spasial Zhao Linlong, tetapi satu-satunya masalah adalah sangat sulit untuk mempelajari keterampilan ini dan ada sejumlah bahaya yang terlibat. Penatua Zhao tersenyum. Kalau begitu aku akan memilih itu. Zhao Feng sama sekali tidak ragu-ragu. Dia telah melihat jari awan spasial Zhao Linlong dan itu memang kuat. Dan keterampilan jari bintang ini bahkan lebih kuat dari jari awan spasial. Setelah memastikan bahwa dia ingin memilih skill, Elder Zhao pergi dan mengambil salinan Starfinger. Zhao Feng sedikit bersemangat saat menerima buku lama itu. Segera, isi Starfinger masuk ke benak Zhao Feng. Jari bintang dipecah menjadi 6 kelas dan persyaratan minimum adalah peringkat keempat dari jalan bela diri. Keterampilan jari ini memadatkan kekuatan batin seseorang secara maksimal.
Ketika mencapai level rendah, ia bisa menembak lurus melalui balok logam setebal 2 inci. Beberapa teknik penguatan tubuh bahkan akan sia-sia menghadapi skill ini. Selanjutnya, skill ini hanya mementingkan kekuatan, tidak ada yang lain. Hahaha, ini yang kuinginkan. Zhao Feng sangat senang. Starfinger memiliki keuntungan besar dan bahkan jika Anda belum mencapai peringkat ke-7, tetapi telah mencapai kelas 4, Anda dapat menyerang melalui udara. Penatua Zhao tidak bisa berhenti memuji keterampilan ini. Menyerang melalui udara, hati Zhao Feng berdesir. Semua orang tahu bahwa hanya ketika seorang kultivator mencapai peringkat ke-7, kekuatan batin mereka dapat meninggalkan tubuh dan menyerang melalui udara. Ini berarti mereka tidak perlu bertempur dalam jarak dekat, melainkan mereka bisa menyerang melalui udara. Ini adalah perbedaan antara peringkat ke-6 dan ke-7. Dan keterampilan peringkat puncak Starfinger dapat menyerang melalui udara bahkan sebelum seseorang mencapai peringkat ke-7. Keterampilan jari ini 2 hingga 3 kali lebih sulit untuk dilatih. Beberapa orang menganggapnya sebagai setengah skill peringkat suci. Saya juga berlatih ini sekali, tetapi saya terjebak di kelas 3 untuk waktu yang lama dan karena terlalu sulit untuk mencapai kelas 4, saya menyerah dan mulai melatih keterampilan lain. Penatua Zhao memandang Zhao Feng dengan rumit tetapi penuh harap. Mengapa Penatua Zhao begitu percaya pada saya? Zhao Feng berkata, karena pemahaman Anda tentang seni bela diri sangat dalam. Anda telah melatih seni bela diri tingkat inti dan menengah ke tingkat maksimal. Anda bahkan telah melatih Li Floating Fairy sampai tingkat yang tinggi. Penatua Zhao memuji. Zhao Feng segera mengerti bahwa Penatua Zhao tahu bahwa pemahamannya sangat tinggi dan bahwa dia mungkin bisa melatih jari bintang. Biar aku peringatkan kamu, ekspresi sesepuh berubah serius. Tetua tolong bicara. Mata Penatua Zhao berubah tajam. Anda hanya akan memiliki kesempatan untuk melawan Zhao Linlong jika Anda mempelajari jari bintang dan tidak ada kepastian untuk menang. Zhao Feng tidak mengerti, bukankah jari bintang lebih baik daripada jari awan spasial? Hal ini karena Penatua Zhao menghela nafas panjang. Karena Zhao Linlong datang lebih dulu dan menjadi kepala putra tiri sekte, dia tidak hanya mendapat tambahan tanaman darah 1000, dia juga diizinkan masuk ke lantai 3 perpustakaan seni bela diri. Lantai 3 perpustakaan seni bela diri? Lantai 3 yang misterius. Zhao Feng kaget. Semua orang tahu bahwa lantai 2 sebagian besar penuh dengan keterampilan peringkat tinggi dan beberapa keterampilan peringkat puncak. Sedangkan untuk lantai 3 itu hanya legenda. Zhao Linlong telah menerima tanaman darah 1000 tahun dan dia memiliki peluang tinggi untuk menembus peringkat ke-6 dari jalur bela diri dalam beberapa bulan ke depan dan menjadi kepala 4 jenius. Para petinggi sekte akan mendukungnya dengan cara apapun yang mereka bisa. Berbicara sampai di sini, Penatua Zhao menghela nafas saat dia memikirkan Zhao Feng. Bagaimanapun, potensi Zhao Feng tidak lebih lemah dari Zhao Linlong. Sayangnya, dia adalah murid cabang samping, sementara Zhao Linlong adalah dari cabang langsung dan kepala anak tiri sekte itu. Bahkan jika Zhao Feng telah mengalahkan Zhao Linlong hari itu, perlakuannya akan berbeda. Elder Zhao, bisakah kamu memberitahuku apa yang ada di lantai 3? Mungkinkah itu seni bela diri peringkat suci yang legendaris? Tingkat pernapasan Zhao Feng meningkat. Seni bela diri peringkat suci adalah legenda, seseorang bisa mencapai jalan bela diri suci dengan mengolahnya. Haha, menurutmu apakah kota kecil seperti Sun Feather City bisa memiliki salinan lengkap dari seni bela diri suci? Penatua Zhao menggelengkan kepalanya tetapi melanjutkan, tapi Zhao Linlong memang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pencerahan dari seni bela diri suci yang rusak. Zhao Feng menghela nafas panjang. Segera, Zhao Feng mengembalikan salinan Starfinger yang asli kepada Penatua Zhao. Anda tidak ingin menyalinnya? Tetua itu berkata dengan rasa ingin tahu. Aku sudah mengingatnya. Zhao Feng tidak memutuskan untuk menyembunyikan ini. Tidak pernah lupa bukanlah masalah besar. Penatua Zhao terkejut, tetapi kebahagiaan di matanya lebih dalam, sepertinya Zhao Feng memang seorang jenius. Zhao Feng masih bisa memilih 2 seni bela diri peringkat tinggi setelah memilih keterampilan peringkat puncak. Penatua Zhao merekomendasikan skill gerakan bernama Li Microstep. Skill ini dikabarkan berasal dari asal yang sama dengan Li Floating Fairy dan hampir merupakan seni bela diri berperingkat tinggi. Dia menjelaskan, 1 keterampilan jari peringkat puncak dan 1 keterampilan gerakan peringkat tinggi. Zhao Feng masih bisa memilih 1 keterampilan lagi. Kali ini, dia memilih teknik kayu layu.
Teknik kayu layu mirip dengan teknik menyembunyikan udara, itu bisa menyembunyikan aura dan bau seseorang. Menurut deskripsi, jika teknik kayu melayu dilatih ke tingkat tinggi, pembudidaya dapat memasuki keadaan kematian palsu dan melarikan diri dari persepsi musuh. Kamu memiliki penglihatan yang bagus, skill ini memiliki efek yang sangat bagus. Penatua Zhao tersenyum. Setelah memilih keahliannya, Zhao Feng berterima kasih kepada yang lebih tua dan pergi. Deng, deng, deng. Tepat pada saat ini, terdengar suara langkah dari luar perpustakaan. Sebanyak 3 orang melangkah ke tingkat kedua. Yang pertama adalah pria tua berjubah putih, yang kedua adalah pria parubaya yang damai, dan yang terakhir, seorang pemuda berbaju emas. Orang terakhir adalah Zhao Linlong. Zhao Feng segera membungkuk ke arah dua yang pertama. Junior ini melihat penatua dan kepala sekte. Kemudian dia melirik pemuda berpakaian emas dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Linlong." Kepala sekte dan sesepuh menganggukkan kepala mereka. Tetapi Zhao Linlong hanya menatapnya dengan samar dan membuang muka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini membuat Zhao Feng sangat canggung dan kesal. Bagaimanapun, Zhao Feng adalah yang ketiga di murid batin, dan meskipun Zhao Linlong adalah yang pertama, dia tidak bisa mengabaikannya. Kepala sekte dan sesepuh ada di sini, mungkinkah tebak Zhao Feng? Jika mereka memasuki lantai 2, hanya satu yang dibutuhkan dan tidak keduanya. Ini berarti keduanya mengirim Zhao Linlong ke lantai 3. Sepertinya yang dikatakan penatua Zhao benar. Zhao Feng mulai marah, tetapi dia segera pulih ketika dia memikirkan tentang dimensi di mata kirinya. Zhao Feng langsung menuju rumah. Di dalam ruangan, dia menutup matanya dan 3 keterampilan jari bintang, langkah mikro ringan dan teknik kayu layu muncul di dalam pikirannya. Zhao Feng pertama kali mencoba mempelajari Li-Li Microstep dan menemukan bahwa gayanya mirip dengan Li-Li Floating Fairy. Setengah jam kemudian, dia telah mencapai level awal. Zhao Feng secara mengejutkan menemukan bahwa ketika dia menggunakan teknik pernapasan air crossing dengan langkah mikro ringan, itu bahkan lebih cepat. Selama beberapa hari berikutnya, dia berkonsentrasi pada keterampilan baru. Langkah mikro ringan dan teknik kayu layu sama-sama seni bela diri tingkat tinggi dan Zhao Feng menganggapnya sangat mudah dipelajari. Bukan hanya karena peningkatan pencerahan yang didapatnya dari mata kirinya, tetapi juga karena Li-Li Floating Fairy dan teknik udara bersembunyi menjadi fondasi yang sangat kokoh bagi mereka berdua. Dengan hanya menggunakan 10 hari, Zhao Feng telah melatih kedua keterampilan tersebut ke tingkat yang tinggi. Selanjutnya dia akan melatih keterampilan yang paling penting, jari bintang. Keterampilan jari ini adalah seni bela diri peringkat puncak yang sulit untuk dikultivasikan. Saat itu bahkan penatua Zhao tidak berhasil melatih semuanya.